Penolakan terhadap pengerukan Gunung Galunggung, tepatnya di Blok Leuweung Keusik, semakin mengeram. Masyarakat terus bergerak, bukan hanya beraudiensi dan aksi demonstrasi, tapi juga mengasah otak melalui penguatan literasi dengan menggelar diskusi yang dihadiri para ahli. Bertempat di Pondok Pesantren Kubang Hurang pada Kembang, Kabupaten Tasikmalaya, Ahad 28 Maret 2021, sejumlah perwakilan masyarakat mengikuti diskusi yang mengusung tema Udunan Ide Keur Lemah Cai. Hadir sebagai pemateri Dr. Diki Muslim, dosen Fakultas Teknik Geologi Unpad, dan Cecep GW, aktivis cagar alam yang juga penulis buku Manusia dan Gunung. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung atau AMPEG, A. Denden, menjelaskan, acara diskusi ini digelar untuk membekali masyarakat dalam menyuarakan penolakan terhadap pengerukan Leuweung Keusik. Semangat masyarakat dalam menjaga alam harus dibarengi pengetahuan yang mumpuni, sehingga setiap gerakan menjadi lebih terarah dan ilmiah. Sebetulnya upami sora aing mah lila tereng-tereng ku jilid dua langsung urang gerak dan baik masa teu ribuan sekalian meh langsung eureun. Nah, tokoh mah tos duikan inya ngemontang teh. Tapi kaum ka urang upami teu diajak kana proses rasa memiliki nanti masih kena kurang. Itu nama punten orang-orang yang jingkeun eratkeun silaturahmi supados naon supados urang melakukan kieu kade anu ayeuna dilaksanakeun ku pengusaha teh ayeuna bentukna pembunuhan karakter ka penggerak-penggerak boga abdi boga boga mang dede sampaikeun ka Jakodi lah si Jakodi pengen ayeuna diisukeun sareng si Atet teh nampi artos di pengusaha 6 juta per bulan coba eta hembusan angin di mana kan gitu. Iya sebetulnya anu urang kedah diantisipasi dari kekuatan pengusaha deui sakitu-kituna ketika ayeuna orang tidak bisa dibeli dengan uang berarti kan urang ngobrol sampai kapanpun ketika kaki maki abdi mah benar-benar nolak saudara dengan 10 juta oh ya udah butuh dicopot haram jangan gitu. Nah orang-orang seperti kieu anu tos terjadi ka tokoh-tokoh urang ampun kana ka tokoh-tokoh urang sebagian ieu kedah janten bahan pemikiran bahan pangemut kaum urang kapayun supados generasi kapayun tiasa lebih merasa memiliki karena alam-alam Galunggung. Dr. Diki Muslim, dosen Fakultas Teknik Geologi Unpad yang juga ahli neotektonik dan kebencanaan FTG Unpad, menjelaskan soal beda bahaya dan bencana. Menurutnya, bahaya atau hazard dalam bahasa Inggris merupakan fenomena atau kejadian alami atau non-alami. Sedangkan bencana atau disaster adalah bahaya yang dapat mengganggu keseimbangan tatanan kehidupan manusia. Doktor lulusan Osaka City University Jepang ini menegaskan, penambangan pasir di kawasan gunung akan menyebabkan perubahan morfologi sehingga bisa menimbulkan bencana bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Penambangan pasir itu mengubah morfologi, mengubah bentukan alam. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Kalau dia tidak menyebabkan kerusakan pada manusia, maka itu ada fenomena bahaya namanya. Tapi kalau diperhitungkan itu menyebabkan kerugian pada manusia, maka akan menjadi bencana. Kalau lereng gunung ini bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, katakanlah di kaki lereng gunung ini ada kampung, ada jalan, ada sungai yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi terganggu akibat adanya penambangan, maka itu bisa dikatakan bencana kalau mengganggu kehidupan manusia. Jadi proses untuk bisa menyatakan ini bahaya dan bencana itu ada perhitungannya sebetulnya. Contoh misalnya perhitungan kestabilan lereng, kemudian perhitungan perubahan morfologi permukaan buminya. Nah, kalau dia nanti ada perubahan itu, kemudian ada hujan besar lah misalnya, menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kehidupan manusia, maka itu jadi bencana.
Cecep GW, penulis buku Manusia dan Gunung, yang juga aktivis jagar alam, menentang rencana pengerukan pasir di Leuweung Kesik karena akan merusak waruga atau raga gunung secara permanen. Ia menegaskan, penggalian pasir di Gunung Galunggung tidak boleh dilakukan demi menjaga alam agar tetap seimbang. Jika gunung-gunung yang berperan sebagai paku bumi bisa dirawat dengan baik, dijaga kelestariannya, maka kehidupan manusia di muka bumi akan tetap terjaga. Konsep kekhalifahan kan ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Semua menolak, akhirnya manusia mengambil peranan itu. Dan yang menariknya kemudian gunung diperankan sebagai penyeimbang kehidupan manusia. Dari banyak ayat Al-Quran yang saya baca. Penyeimbang sebagai penyeimbang kehidupan manusia. Jadi di beberapa kesempatan gunung ditafsirkan sebagai pasak kehidupan manusia agar manusia tidak goncang di dalam kehidupannya. Ini relevan dengan konsepsi konservasi di masyarakat Nusantara, di mana gunung diperankan sebagai paku bumi, kan? Paku bumi yang menyeimbangkan kehidupan manusia di muka bumi. Artinya jika gunung-gunung bisa dirawat dengan baik, gunung-gunung dijaga kelestariannya, itu bisa menjadi salah satu ikhtiar dijaminnya kehidupan manusia di muka bumi.